Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya syahidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qalat hilati adrikni ya Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, khususnya kepada para santri. Sekarang kita melanjutkan yaitu pengkajian sejarah para nabi. Yaitu masih kene di dalam muqaddimah para nabi. Sebelum melanjutkan muqaddimahnya cerita para nabi, mari kita bernadomkan dulu yaitu nadom para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Para nabi yang wajib kita ketahui, semuanya ada 25. Satu Nabi Adam alaihi salam, dua Nabi Idris alaihi salam, tiga Nabi Nuh alaihi salam, empat Nabi Hud alaihi salam, lima Nabi Soleh alaihi salam, enam Nabi Ibrahim alaihi salam, tujuh Nabi Lut alaihi salam, delapan Nabi Ismail alaihi salam, sembilan Nabi Ishaq alaihi salam, 10 Nabi Yakub alaihi salam, 11 Nabi Yusuf alaihi salam, 12 Nabi Ayub alaihi salam, 13 Nabi Zulkifli alaihi salam, 14 Nabi Syu'aib alaihi salam, 15 Nabi Musa alaihi salam, 16 Nabi Harun alaihi salam, 17 Nabi Daud alaihi salam, 18 Nabi Sulaiman alaihi salam, 19 Nabi Isa alaihi salam, 20 Nabi Ilyas alaihi salam, 21 Nabi Yunus alaihi salam, 22 Nabi Zakaria alaihi salam, 23 Nabi Yahya alaihi salam, 24 Nabi Isa alaihi salam, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Jan. Pendahuluan 1. Pertama, Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah hamba-hamba Allah pilihan yang menerima wahyu dan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi adalah hamba Allah pilihan yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk
menyampaikannya kepada umat manusia. Rasul adalah manusia pilihan yang menerima wahyu dan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertanggung jawab menyampaikan kepada umat manusia. Seperti setiap rasul adalah nabi, sedangkan setiap nabi belum tentu rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kene yaitu dina muqaddimah para sejarah para nabi, kisah para nabi dan para rasul. Pengertian nabi dan rasul. Nabi dan rasul adalah hamba-hamba Allah yang pilihan. Jadi nabi dan rasul itu manusia pilihan. Nabi dan rasul itu manusia yang paling mulia. Sama hakikat nama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setiap hamba. Tapi setiap hamba punya titel. Kalau di para nabi ada pangkat rasul dan ada pangkat nabi. Maka nabi dan rasul adalah hamba Allah yang terpilih. Buat apa nabi dan rasul hamba-hamba yang terpilih? Buat mubayan, untuk mempertelakan, untuk menjelaskan, untuk menjadi tuntunan. Karena nabi dan rasul untuk mensiarkan agama. Maka Allah memilihnya yang menerimakan wahyu dari risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nabi dan rasul mempunyai wahyu. Dia diperintah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Nabi dan rasul, yaitu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk umat-umatnya. Maka nabi adalah hamba Allah, pilihan yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Itu nabi. Kalau nabi menerima wahyunya itu untuk diri pribadi nabi. Beda. Nabi untuk diri pribadi. Nabi-nabi yang selain dari nabi pangkat rasul itu untuk diri pribadi. Itu wahyunya. Kalau untuk nabi beda lagi kalau rasul. Makanya di sini mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umat manusia. Sedangkan rasul adalah manusia pilihan yang menerima wahyu dari risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertanggung jawab menyampaikan kepada umat manusia. Maka kita harus tahu mana pangkat nabi, mana pangkat rasul. Sedangkan kalau yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu setiap rasul adalah nabi, sedangkan setiap nabi belum tentu rasul. Beda, awas. Jadi setiap rasul adalah nabi, tapi sedangkan setiap nabi belum tentu rasul. Jadi ada dua. Pangkat rasul dan nabi bisa menyebarkan. Tapi pangkat nabi khusus buat diri pribadi. Dalam arti begini. Pangkatnya para nabi khusus. Di tingkatan nabi itu wahyunya untuk dirinya pribadi. Tapi kalau udah pangkat nabi dan rasul, untuk menyebarkan agama, semua kena. Untuk menyebarkan agama setiap hambanya. Itulah perbedaan antara nabi dan rasul. Kita ingat, sebagai kita komo santri harus tahu sejarah nabi, sejarah rasul harus tahu.
Maka semua sebenar nama bagi umat Islam, sejarah Nabi dan sejarah Rasul harus tahu. Bedanya antara mana Nabi, bedanya antara mana Rasul. Kalau untuk Nabi mah itu wahyunya untuk dirinya sendiri. Sedangkan kalau pangkatnya yaitu Rasul mah ya belum tentu setiap Rasul adalah Nabi. Sedangkan setiap Nabi itu belum tentu Rasul. Jadi kalau yang diperintahkan ntar untuk langkah ke depan, mana pangkat Nabi dan mana pangkat Rasul. Baca lagi Jan. Nomor kedua, jumlah Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul sangat banyak, namun yang tersebut dalam Al-Quran dan wajib kita imani berjumlah 25. Mereka adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang jumlahnya Nabi dan Rasul. Tadi berarti Nabi dan Rasul. Sekarang jumlahnya Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul itu sangat banyak. Tidak terhitung. Banyak jumlahnya Nabi dan Rasul. Namun yang tersebut dalam Al-Quran dan wajib kita imani, kita wajib yakini dari jajaran iman keberapa? Kalau iman percaya kepada Nabi teh antu minabilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Tingkatan iman keempat mempercayai bahwa adanya para nabi. Maka wajib kita imani jumlah nabi itu adalah 25. Tingkatan para nabi. Nabi yaitu nabi dan rasul jumlahnya ada 25. Banyak nabi dan rasul nama. Tapi yang wajib kita percayai, yang wajib kita imani yaitu jumlahnya para nabi dan rasul cuman 25. Siapa mereka? Para nabi dan rasul yang kita wajib ketahui. 1. Nabi Adam. 2. Nabi Idris. 3. Nabi Nuh. 4. Nabi Saleh. Nabi Ibrahim. Nabi Lut. Nabi Ismail. Nabi Ishak. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Syuaib, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus kita imani, harus kita percayai. Kalau bisa harus kita hafali. Sebagai umat Islam tentu harus mengimani. Bukan cuma hafal doang, tapi harus mempercayai. Bukan cuma mempercayai doang, teladannya harus ikuti. Yaitu perbuatannya harus kita ikuti. Yang baik kita harus ikuti, laku lampanya harus ikuti, teladannya harus ikuti. Itulah para nabi. Sebagai umat Islam, kadang-kadang kita miris. Umat Islam tidak tahu sejarah para nabi. Umat Islam kadang-kadang kita miris, tidak tahu komo anak-anak muda kita, tidak tahu sejarah para nabi. Audzubillah min dzalik kan. Tidak tahu perjuangan para nabi. Maka kehidupannya untuk langkah ke depan, perjuangan-perjuangan seperti para nabi, kita bisa menteladani.
Maka yang 25 itu wajib kita imani sebagai jajaran masuk rukun iman nomor keempat. Itulah rukun iman yang nomor keempat. Maka banyak nabi dan rasul lainnya yang tidak dikisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Banyak nabi dan rasul yang tidak dikisahkan oleh Al-Quran, yang tidak masuk dari sejarah Al-Quran. Karena cukup dalam 25 nabi sebagai yang penyebar agama, buat teladan bagi orang-orang muslim, buat teladan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rasulan lam naqasusuhum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kami telah mengutus. Siapa mengutusnya? Mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Al-Quran An-Nisa ayat 164. Allah memberitahukan banyak rasul-rasul yang Allah ciptakan, banyak rasul-rasul yang Allah tidak masukkan ke dalam Al-Quran, tapi Allah menciptakan, yaitu rasul-rasul yang mendapatkan kisah tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Maka kita harus ketahui, banyak kita bukan mengimani yang 25 aja, tapi ada rasul yang banyak yang tidak tercantumkan. Tapi yang kita harus ketahui di sini adalah yang 25 para nabi yang wajib kita ketahui. 25 para nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Nabi dan Rasul Allah tidaklah sama keutamaan dan kedudukannya mereka. Allah telah melebihi derajatnya sebagai Nabi dan Rasul atas sebagaimana yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagaimana mereka atas sebagian yang lainnya. Maka Allah menciptakan para rasul, yaitu melebihkan dari para rasul-rasul lainnya. Dan di antaranya mereka adalah Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebagaimana Allah meninggikan beberapa derajat. Siapa derajat para nabi dan para rasul? Ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tugasnya para nabi dan para rasul untuk menyebarkan agama di muka bumi ini. Maka tugasnya para nabi dan para rasul untuk mensiarkan agama. Maka pangkat dan derajatnya akan diberikan oleh Allah keutamaan lah. Itulah sejarah para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul untuk seterusnya kita sampai di sini saja. Kita ntar bersambung. Maka ini masih kena di mukadimah tentang sejarah para nabi dan para rasul. Sebagai umat manusia atau umat Islam, kita harus tahu untuk menteladani yaitu sejarah para nabi dan para rasul.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.